Israel kembali dihujani rudal dari Iran. Meski sebagian besar ditangkal, sejumlah rudal balistik jatuh di Israel Selatan dan Tengah dan tepi barat. Serangan ini membuat jutaan warga di Israel mencari tempat berlindung. Seorang diaspora Indonesia di Tel Aviv termasuk yang cemas dengan serangan ini. Jarak tempuhnya itu cukup jauh karena bisa dikirim dari Iran sampai ke Tel Aviv, dan juga balistik misil ini sering digunakan oleh Hizbullah dari Lebanon dan bisa mencapai Tel Aviv karena jarak tempuhnya cukup jauh. Dan menurut berita lokal di sini, ketika kami melihat televisi, ada sekitar 200 balistik misil yang dikirim dari Iran, dan itu membuat red alerts dari SOFAR maupun Homefront Command di seluruh wilayah Israel dari utara ke selatan semuanya berbunyi. Seluruh wilayah. Jadi, this is not something normal. Asmaul Husna mengaku terus menjalin komunikasi dengan diaspora Indonesia lain di Israel dan memantau aplikasi ponsel pemantau serangan udara. Jika dibandingkan dengan 7 Oktober, mungkin 7 Oktober itu kita memang punya red alert cukup intens, tapi tidak seintens ini karena ketika red alert sudah berbunyi dan sirene sudah berhenti dan juga peringatan dari aplikasi itu sudah berhenti juga. Serangan Iran dilakukan sebagai pembalasan atas kematian sejumlah pemimpin kelompok proksi Iran, termasuk pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah di Lebanon akhir September lalu, dan pemimpin kelompok Palestina Hamas Ismail Haniyeh saat berkunjung ke Teheran akhir Juli lalu. Sejauh ini Israel tidak mengakui berada di balik pembunuhan Haniyeh. Serangan Israel juga dilakukan di tengah operasi darat terbatas di Lebanon Selatan. Our war is not with the people of Lebanon. It's with Hezbollah. This is a clear message to the international community. Israel mengatakan ofensif ke Lebanon dilakukan untuk memungkinkan pemulangan sekitar 63.000 warga Israel Utara yang mengungsi sejak meletusnya perang Israel-Hamas 7 Oktober lalu. I would say that the biggest focus for me as a person looking at this as somebody from the outside inside is the arsenal and the weapons themselves, but the capabilities that Hezbollah built adjacent along Israel's northern border. Tapi sebagian analis menyaksikan strategi Israel. Hezbollah has been very clear that if Israel stopped bombing Gaza, they'd stop attacking northern Israel. So if the security of Israeli civilians in northern Israel is really the problem, Israel just needs to stop bombing Gaza and withdraw its forces. And they get the hostages back too. Today, no matter what the differences among the Lebanese, Christians or Muslims or Druzi or Sunni or Shia or Orthodox or Maronites, they all love their country, Lebanon, and they are not going to allow a foreign country, because they have learned that over the years, to come and impose their wishes on them. I think they're going to defend themselves. Pemerintah Amerika Serikat telah menyerukan deeskalasi, meski menegaskan kembali dukungan bagi hak Israel membela diri. Pertempuran selama 2 pekan telah menewaskan 1.000 lebih orang di Lebanon. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA.